Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang materi ekonomi di kelas 12 SMA MA. Terutama saya ingin sedikit membahas tentang materi akun atau rekening. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang bukti-bukti transaksi. Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya pasti melakukan transaksi-transaksi keuangan yang disertai dengan bukti-bukti transaksi. Nah, bukti transaksi yang ada itu kemudian diolah oleh bagian akuntan atau bagian dari perusahaan yang kemudian mencatat seluruh transaksi tersebut, gitu ya. Nah, di dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, maka seorang yang bertugas mencatat itu harus betul-betul memahami rekening-rekening apa atau akun-akun apa yang diperlukan. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan satu pemahaman pada kita semuanya. Apa toh sebetulnya yang dimaksud dengan akun atau rekening itu? Jadi akun atau rekening itu merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, bersangkutan dengan kewajiban, dengan modal, dengan pendapatan, dan dengan beban. Nah, akun atau rekening itu akan memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap saat, setiap harinya, sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aset atau harta, perubahan kewajiban, perubahan modal, perubahan pendapatan, dan perubahan beban, gitu ya. Itu sehingga transaksi yang terjadi antara satu transaksi dengan transaksi yang lain itu nanti akan akun yang digunakan bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, gitu ya. Misalnya perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli peralatan dan mengeluarkan uang untuk membayar gaji, maka di situ ada akun yang sama dan ada akun yang berbeda yang digunakan. Yang sama adalah kasnya berkurang. Pengurangan kas ini itu kan berbeda. Yang pertama tadi diwujudkan peralatan, kemudian yang kedua itu digunakan untuk membayar gaji atau beban perusahaannya bertambah. Nah, disinilah pentingnya kita memahami tentang akun, karena merupakan pintu bagi kita untuk mempelajari akuntansi selanjutnya, gitu ya. Nah, jumlah akun yang diperlukan dalam suatu perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika perusahaan itu relatif sederhana, kegiatan usahanya dalam skala kecil, maka akun yang diperlukan itu juga sedikit. Tetapi ketika skala usahanya itu besar, maka akun yang digunakan juga banyak. Akun pada perusahaan jasa dengan akun pada perusahaan dagang itu ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pemahaman tentang macam-macam akun itu, gitu ya. Sekian banyak akun yang digunakan oleh perusahaan itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah akun real, kemudian yang kedua adalah akun nominal. Akun real itu adalah akun-akun yang dicatat pada neraca. Sedangkan akun nominal itu adalah akun-akun yang dicatat pada laba rugi. Nah, kemudian apa saja yang masuk ke neraca, apa yang masuk ke laba rugi? Jadi yang dicatat ke dalam neraca itu terdiri dari 3 kelompok akun. Ya. Yang pertama adalah harta. Ini dicatat di sisi aktiva. Kemudian yang kedua adalah utang. Yang ketiga adalah modal. Utang dan modal ini dicatat di sisi pasifa. Itu untuk akun real. Kemudian yang akun nominal itu ada 2 macam.
akun nominal itu adalah akun yang digunakan untuk dicatat pada laporan laba rugi. Kita akan bisa mengetahui laba atau rugi itu dengan membandingkan besarnya pendapatan dan beban. Maka yang dimasukkan ke dalam akun nominal itu adalah akun pendapatan dan akun beban. Nah, kemudian setelah kita memahami ya, ada 5 macam tadi, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, di mana harta, utang, modal itu merupakan akun real, sedangkan pendapatan dan beban ini merupakan akun nominal. Maka selanjutnya kita juga harus paham yang termasuk akun harta itu apa saja, akun utang itu apa saja, modal itu apa saja, pendapatan apa saja, beban itu apa saja macamnya. Itu harus betul-betul kita pahami. Karena ini sekali lagi menjadi kunci bagi kita untuk bisa mempelajari akuntansi lebih lanjut. Baik, secara sekilas saya ingin sedikit memberikan informasi apa saja toh yang masuk ke dalam akun-akun harta. Baik, yang pertama yang masuk dalam akun harta itu adalah kas. Kas itu digunakan atau akun kas digunakan dalam catatan keuangan ketika perusahaan menerima atau mengeluarkan uang tunai. Jadi kas itu adalah berkaitan dengan uang tunai. Itu masuk ke harta. Nanti bisa bertambah, bisa berkurang. Itu besok kita bahas lebih lanjut. Tapi sekarang kita akan membahas tentang macam-macam akun terlebih dahulu. Baik, yang termasuk harta itu yang pertama adalah kas. Kemudian yang kedua adalah piutang. Ya, piutang nanti bisa piutang usaha, bisa piutang wesel gitu ya. Itu masuk ke dalam harta gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga setelah harta, kemudian piutang itu bisa juga berupa perlengkapan. Bisa berupa peralatan. Sama atau beda perlengkapan dengan peralatan? Berbeda. Perlengkapan itu adalah barang habis pakai. Misalnya plastik, kertas, tinta, dan sebagainya. Sedangkan peralatan itu adalah barang yang digunakan berulang kali dalam proses produksi. Misalnya alat-alat gitu ya, printer, komputer, itu masuk ke peralatan gitu ya. Kemudian akun yang keempat adalah kendaraan gitu ya. Kemudian ada mesin produksi, kemudian ada tanah, ada gedung. Itu contoh ya akun pada akun-akun harta. Kemudian yang kedua adalah utang. Nah, utang itu apa saja akunnya? Bisa utang usaha, bisa utang bunga, bisa utang gaji, bisa utang dagang, dan sebagainya. Nanti bisa Anda explore lagi gitu ya, apa saja macam-macamnya. Kemudian yang ketiga adalah modal. Ya, modal itu adalah kekayaan pemilik perusahaan yang ditanamkan di perusahaan, itu modal. Kemudian yang keempat itu adalah pendapatan. Pendapatan itu juga nanti bermacam-macam. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga, dan sebagainya. Itu contoh pendapatan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah beban. Beban itu adalah pengorbanan atau segala sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Bisa beban gaji, bisa beban sewa, beban iklan, beban asuransi, dan sebagainya. Itu contoh dari beban. Baik, itu ya terkait dengan masalah macam-macam akun. Jadi sekali lagi tolong difahami dengan sebaik-baiknya ya, bahwa akun itu merupakan rekening atau satu alat, satu wadah, satu pos yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan jenisnya tadi. Jadi tolong ya bagi anak-anak semuanya bisa semangat ya dalam memahami ini sebagai pintu Anda untuk bisa
mempelajari akuntansi. Ketika Anda tidak paham tentang akun, nanti akan susah untuk bisa mempelajari akuntansi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.